hampir waktu itu ya, 1 minggu itu bisa 2 sampai 3 kali kita ke diskotik, ke naik klub, pakai waktu saya mengalami yang namanya kehidupan sebelum pertobatan, itu saya itu bergaul dengan satu pergaulan yang tidak baik ya, sekitar tahun 2006 waktu itu. Jadi di dalam pergaulan saya ini membuat saya terseret ke dalam dunia alkohol, minum-minuman, bahkan sampai narkoba. Awalnya memang senang gitu ya, tetapi ternyata happy-nya itu semu. Akhirnya kembali lagi sebenarnya ke dunia yang nyata, bahwa kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan permasalahan yang memang harus dihadapi tentunya ya. Saya pun sudah ngalamin yang namanya overdosis, saya keluar masuk rumah sakit. Wah, kehidupan sudah semakin kacau, rumah tangga pun juga udah jadi agak ini ya, di ujung tanduk. Saat itu kami sudah berkeluarga, sudah ada anak, ya sehingga tanggung jawab saya sebagai ayah juga sudah menjadi tidak benar. Hampir waktu itu ya, 1 minggu itu bisa 2 sampai 3 kali kita ke diskotik, ke naik klub, pakai narkoba. Ya otomatis kan mengganggu aktivitas pekerjaan. Nah itu yang membuat akhirnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang terabaikan, terbengkalai. Nah disitulah saya mulai merasa, waduh ini badai. Kalau menurut saya ya, badai besar yang terjadi karena usaha yang saya jalanin ini saat itu saya pakai uang bank. Sehingga tagihan, bunga bank berjalan, sementara uang tidak kembali. Sebagian juga uang yang saya investasikan juga masuk ke investasi bodong. Dan juga kesehatan, karena efek dari pakai obat-obat seperti itu kan membuat kondisi kesehatan juga terganggu. Jadi saya keluar masuk rumah sakit, ya satu hal karena memang pengaruh dari pakai obat, juga stres. Nah puji nama Tuhan, saat itu justru saya mencari Tuhan. Karena saya tahu bahwa hanya tangan Tuhan saja yang bisa menolong saya. Karena saat itu memang ada teman-teman ya yang baik, yang ada juga. Tapi dari sana saya juga berjanji ya sama Tuhan dan dengan diri saya. Mulai saat itu saya tidak akan lagi menjadi orang yang melakukan seperti tadi ya, kehidupan malam. Dan dari situlah titik pertobatan saya, dan puji nama Tuhan, Tuhan menyelesaikan urusan permasalahan hutang piutang, dan pertumbuhan rohani saya juga mengalami pemulihan sampai dengan hari ini dan selamanya. Nah, sejak tahun 2011 saya juga masuk dalam komunitas yang benar, masuk di persekutuan-persekutuan, dan disitulah saya mulai merasakan yang namanya pergaulan yang benar. Didukung, disupport oleh teman-teman juga di persekutuan, sehingga saya menjadi manusia yang baru. Saya dibangun, rohani saya, iman saya juga terus dipupuk, dibina, dan akhirnya tahun 2013 saya boleh diminta dari salah satu gereja di Bandung untuk masuk di dalam melayani
di gereja tersebut. Saya juga menghimbau bahwa untuk saudara-saudara, terutama anak-anak muda, ayo miliki komunitas yang baik. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 33, itu dikatakan kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena sebaik apapun Bapak Ibu Saudara, pada saat masuk dalam komunitas yang buruk, kebiasaan yang baik itu akhirnya menjadi luntur. Ya, tidak kebetulan tadi saya sebutkan 2009 dan 2011, yaitu 29 dan 11. Saya juga punya ayat firman Tuhan yang menguatkan saat itu, yaitu di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percayakan semuanya kepada Tuhan dan tetap hidup melekat di dalam Tuhan. Itulah kuncinya supaya terus Tuhan memberkati kita dan juga Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan bagi kita semua.